Baik, kita akan lihat sebuah contoh kasus untuk one way ANOVA, di mana di sini adalah kasusnya adalah untuk eksperimen seimbang ya, atau ukuran sampel ya, atau banyaknya pengulangan atau observasi setiap level perlakuan ini adalah sama. Oke, nah di sini ada sebuah kasus, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis mesin terhadap waktu merakit sebuah produk. Oke, jadi yang menjadi faktornya atau perlakuannya sih adalah jenis mesin ya. Kemudian respon yang diamatinya adalah atau yang diukurnya adalah waktu merakit ya dari sebuah produk. Jika diketahui terdapat 4 jenis mesin, selanjutnya dilakukan eksperimen dengan cara melakukan pengambilan sampel acak sebanyak 5 produk untuk setiap jenis mesin dan diukur waktu yang diperlukan untuk merakit sebuah produk tersebut. Oke, jadi di sini banyak perlakuan ya atau levelnya di sini adalah 4 ya. Berarti di sini K-nya adalah sama dengan 4 ya. Kemudian banyaknya pengulangannya ya. Ukuran sampel setiap perlakuannya adalah 5, berarti N kecilnya 5 ya. Sehingga secara keseluruhan nanti eh, jumlah pengulangannya adalah sebanyak atau N besarnya adalah sebanyak 4 kali 5 ya, atau ada sebanyak 20 eh, pengulangannya. Kemudian di sini data waktu merakitnya ini adalah dalam satuan menit ya. Oke. Nah, di sini datanya. Jadi jenis mesinnya di sini adalah jenis mesin A, jenis mesin B, jenis mesin C, dan jenis mesin D ya. Kemudian setiap mesin di sini diambil 5 produk ya. Oke, di sini mesin yang A, produk ke-1 yang diproduksi oleh mesin A, waktu merakitnya 12 menit ya. Oke, produk kedua oleh mesin A 10 menit ya, sampai produk kelima mesin A di sini 11 menit ya. Oke, sampai mesin gede ya. Mesin gede produk satunya adalah 11 menit, sampai di sini adalah mesin produk kelima oleh mesin D ini adalah 18 menit. Oke. Ujilah pada taraf nyata 5%, apakah rata-rata waktu merakit sebuah produk untuk 4 jenis mesin adalah berbeda. Oke, jadi di sini kita diminta untuk menguji ya, berdasarkan 4 jenis mesin yang berbeda ini apakah rata-rata waktu merakitnya juga berbeda ya atau tidak gitu kan nanti ya. Kalau berbeda berarti nanti jenis mesin ini adalah memberikan pengaruh terhadap waktu merakit ya. Oke, dengan asumsi tadi bahwa waktu merakit ini harus berdistribusi normal ya dan variasinya homogen. Oke. Eh pada kali ini kita tidak akan membahas detail bagaimana membuktikan asumsi eh, datanya berisi normal, kemudian variansinya adalah homogen ya. Kita tidak pelajari sampai situ. Jadi untuk pengujian distribusi normal dan variansinya homogen, biasanya nanti kita menggunakan sebuah software ya. Jadi nanti silakan belajar dari sumber-sumber terpercaya nanti bagaimana tahapan melakukan uji normalitas dan uji variansi homogenitas dari variansinya. Oke, kali ini tidak kita bahas sampai ke situ, kita hanya membahas bagaimana perhitungan untuk one way ANOVA saja. Oke. Kita buat di sini solusinya ya. Oke, tahap pertama adalah kita menentukan H0-nya ya. Oke. Karena mesinnya di sini ada 4, ya berarti H0-nya adalah mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D ya. Artinya adalah rataan waktu merakit sebuah produk dari 4 jenis mesin adalah sama. Oke. Tahap 2-nya kita menentukan H1 ya. Oke, H1-nya paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku ya, atau artinya bahwa rataan waktu merakit sebuah produk dari 4 jenis mesin adalah berbeda.
Ya. Kemudian tahap ketiga statistik ujinya ya. Oke. Statistik ujinya nanti kita menggunakan F, di mana F ini adalah MSK dibagi dengan MSE, atau di sini SSK per K-1 dibagi dengan SSE per K dikali dengan N kecil kurang 1. Nah, kita nanti harus melakukan dekomposisi jumlah kuadrat total, itu adalah penjumlahan jumlah kuadrat pelakuan dengan jumlah kuadrat error. Pertama kita harus menghitung jumlah kuadrat total ya. Oke, jumlah kuadrat total ini adalah penjumlahan dari kuadrat setiap nilai pada perlakuan I ya, pengulangan yang ke J dikurangi dengan jumlah semua ya, dikuadratkan dibagi dengan banyaknya seluruh pengamatan. Oke, coba kita hitung ya. Oke, di sini berarti yang mesin A juga nanti kita hitung ya. Berarti nanti kita hitung 12 kuadrat ya ditambah 10 kuadrat yang ini ya, ditambah dan seterusnya, berarti nanti 14 kuadrat tambah 13 kuadrat tambah 11 kuadrat tambah 22 kuadrat, 13 kuadrat, 16 kuadrat, 15 kuadrat, 14 kuadrat, 19 kuadrat, 14 kuadrat, tambah 20 dikuadratkan, 19 dikuadratkan, 18 kuadratkan, 11 kuadrat, 13 kuadrat, 16 kuadrat, 12 kuadrat, dan terakhir di sini ya 18 kuadrat. Jadi nanti kita menjumlahkan kuadrat dari ke-20 nilai ini semua ya. Kita jumlahkan dulu semuanya dikurangi dengan jumlah seluruh nilai ini ya. Oke, jadi jumlah seluruh nilai ini tidak dikuadratkan. Nah, ini jumlahnya tadi ya, karena ini sudah dijumlahkan per baris atau per jenis mesin. Di sini 60 mesin A, untuk mesin B di sini 80, untuk mesin C di sini 90, untuk mesin D di sini 70. Ini kalau dijumlahkan lagi semuanya 300. Jadi jumlah nilai ini semua itu adalah 300 ya. Oke, berarti sini dikurangi dengan jumlah semua 300 dikuadratkan dibagi dengan ini kan semuanya ada 20 ya. Ke sini 4, ke sini 5. Berarti semuanya ada 20. Oke, 300 kuadrat dibagi dengan 20. Nah, nilainya adalah 216. Selanjutnya, setelah kita menghitung jumlah kuadrat total, selanjutnya adalah kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan ya, atau SSK. Nah, SSK ini adalah tadi kan kita sudah dapat ya, oke, jumlah respon untuk setiap jenis mesin ya. Ini untuk mesin A tadi ini dijumlahkan semua dapat 60, untuk mesin B ini semua didapat 80, untuk mesin C di sini dapat 90, untuk mesin D di sini dapat 70. Nah, jumlah untuk setiap perlakuan atau setiap jenis mesin di sini dikuadratkan ya. Oke, jadi ini ya mesin A. Berarti di sini mesin A tadi 60 ya jumlahnya. Oke, 60 dikuadratkan. Kemudian ditambah jumlah dari mesin B di sini 80 ya. 80 dikuadratkan ditambah yang mesin C di sini 90 ya. Oke, 90 di sini juga sama dikuadratkan ditambah dengan yang mesin D di sini 70 ya. 70 juga sama dikuadratkan. Nah, setelah 4 jenis mesin jumlahnya dikuadratkan terus dijumlahkan. Nah, ini baru dibagi dengan jumlah banyaknya ulangan ya, atau ukuran sampel setiap mesin. Nah, karena di sini ukuran sampel setiap mesinnya 5, nah berarti setelah dijumlahkan baru di sini dibagi dengan 5. Ya, setelah didapat, nah baru hasilnya dikurangi dengan sama seperti pada SST tadi ya. Oke, dikurangi dengan jumlah semua, tadi ini 300 ya. Oke, 300 dikuadratkan dibagi dengan banyaknya ulangan seluruhnya, ada 20, 300 kuadrat 20. Nah, ini diperoleh hasilnya 100 ya. Oke. Setelah SST diperoleh, SSK diperoleh, nah sehingga SSE ini adalah SST dikurangi dengan SSK, berarti 216
dikurangi dengan 100. Ya, 216 sama 100 sama dengan 116. Nah, baru setelah dapat SST, SSK, dan SSE, kita bisa membuat tabel ANOVA. Kita coba buat tabel ANOVA-nya ya. Oke, tabel ANOVA jadi kolom, sumber variansi, jumlah kuadrat, derajat bebas, rataan kuadrat, dan hitung. Oke, yang pertama sumber variansinya ya. Oke, perlakuan. Nah, tadi kita sudah dapat jumlah kuadratnya. Oke, SSK-nya tadi 100 ya. Di sini isi 100. Kemudian untuk kesalahan jumlah kuadratnya di sini SSE-nya 116 ya. Oke, kita isi di sini 116. Untuk total jumlah kuadratnya tadi SST-nya tadi kita dapat adalah 216 ya. Kemudian derajat bebasnya untuk perlakuan karena tadi ada 4 jenis mesin, berarti di sini derajat bebasnya adalah 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk kesalahan K dikali dengan N kecil kurang 1 ya. K jenis mesinnya ada 4, kemudian setiap mesin ada 5 sama, berarti di sini adalah 4 dikali dengan 5 kurang 1 sama dengan 16 ya. Untuk total K dikali dengan N kecil kurang 1 ya. 4 dikali 5 kurang 1 sama dengan 19. Kemudian rataan kuadratnya untuk perlakuan berarti di sini 100 dibagi dengan 3 dapat 33,33. Untuk kesalahan ya 116 dibagi dengan 16 ya 7,25. Dan kemudian untuk nilai F hitungnya ya, F hitung rataan kuadrat perlakuan dibagi rataan kuadrat kesalahan ya, atau MSK dibagi MSE. Nah, berarti di sini 33,33 dibagi dengan 7,25 ya, sama dengan 4,598. Nah, tahap 4 daerah kritis dan kita uji. Oke, alfanya 0,05, derajat bebas P1-nya, derajat bebas pembilangnya atau P1-nya dari perlakuan diperoleh 3, derajat bebas penyebutnya atau P2-nya dari kesalahan diperoleh 16 ya, sehingga nanti kita harus mencari dari tabel F ya, dari tabel F untuk alfanya 0,05, P1-nya 3, kemudian P2-nya 16. Oke, ini dari tabel F alfanya 0,05, P1-nya 3, kemudian P2-nya 16. Nah, di sini diperoleh 3,24 ya. Oke. Setelah tadi diperoleh 3,24, nah sehingga kriteria ujinya tolak H0 jika F hasil perhitungan nanti lebih besar atau sama dengan dari 3,24. Kemudian tidak tolak H0 jika nilai F hasil perhitungan ini adalah kurang dari atau lebih kecil dari 3,24. Hasil F hitung di sini 4,598 ya. Kemudian F tabelnya 3,24. Oke, ternyata F hitung sebesar 4,598 ini lebih besar dari 3,24 tadi ya. Kalau lebih besar H0 ditolak. Kalau H0 ditolak artinya pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk mengatakan bahwa rataan waktu merakit sebuah produk menggunakan 4 jenis mesin yang berbeda adalah berbeda ya. Jadi cukup bukti untuk mengatakan bahwa berbeda ya rataan merakit dari 4 jenis mesin ini. Hal ini juga berarti bahwa jenis mesin memberikan pengaruh terhadap waktu merakit dari sebuah produk.